Kembali lagi di Tongpu Pondok Podcast. Lepas nafas, Tarik nafas, buka mata. Dengan saya Yuni Kendiken dan Saya Putri Tesalonika Yegrim. wow, kembali lagi kita ketemu di episode berapa ini? 86. Episode 86. Wow. Putri, bagaimana kabar? Puji Tuhan, capek tapi luar biasa. Wow. Baik, masih sehat. Puji Tuhan. Saya juga baik-baik. Puji Tuhan. Hari ini di episode yang baru kita punya topik yang baru juga yang akan kita bahas sama-sama, yaitu Putri, kau tahu ke tidak? Menurut kau Tuhan tahu kau masa depan ke tidak? Tahu. Tahu dong. Oke. Memang Tuhan pasti tahu tentang ketong masa depan dan itu akan jadi tong punya pembahasan di hari ini dari Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai dengan 14. Benar. Tapi sebelum ketong bahas, ketong mau lepas nafas dulu. Apa yang Tuhan buat dalam tong hidup di 1 minggu belakang ini. Jadi ayo mari kita lihat sama-sama. Minggu lalu ini kan minggu lalu saya gereja sih Putri. Tapi kita mau lepas nafas di hari ini tentang firman Tuhan yang minggu lalu itu dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai berapa itu? 13 kah kalau tersalah. Betul. Tuhan melihat yang tersembunyi. Jadi dari firman Tuhan minggu lalu ini apa sih yang Putri kau sudah praktekkan begitu? Bagaimana perjalanan bersama dengan Tuhan terkait dengan Tuhan melihat yang tersembunyi? Mungkin ada sesuatu kah yang mau dibagi untuk ketong? Silakan. Kalau yang saya sedang praktekkan adalah yang saya belajar dari 1 Samuel 6 tentang Daud ini adalah ketika kitong sebagai mata manusia mau lihat orang itu hanya sekedar dengan mata manusia, macam kayak secara fisik gitu. Secara fisik kayak orang itu salah satu kali dan kita pikir sudah ya, tidak dipercaya lagi. Iya, tidak bisa dipercaya, atau macam kayak kita menyerah kepada orang itu ya. Secara rasa percaya ke dia tuh macam hilang. Tapi Tuhan mengajarkan saya bahwa saya tidak punya hak untuk mengatakan bahwa orang itu tidak punya pengharapan. Ketika Tuhan sendiri sebenarnya di sini pun melihat Daud itu istilahnya dia kandidat yang tidak memadai di mata manusia untuk jadi pemimpin. Tidak masuk hitungan gitu tidak masuk hitungan untuk jadi pemimpin di Israel. Tetapi Tuhan melihat lebih daripada itu. Kayak di ayat 7 bilang, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi dari situ saya berdoa bahwa Tuhan melihat saya seperti itu, sama seperti Tuhan juga melihat banyak orang yang saya pikir bahwa mereka tidak berhak untuk diampuni, tetapi mereka tuh sesungguhnya diampuni. Lebih ke arah mungkin hal-hal kecil, macam kayak ada konflik dengan sapu adik kah, atau sapu teman, atau siapa saja. Itu kadang membuat kita kayak tidak enak untuk ketemu doang, atau kayak menyebalkan sekali. Tapi lebih ke arah cepat memaafkan. Prakteknya begitu di minggu ini. Luar biasa. Selesai kemarin dan kesini. Puji Tuhan. Ada yang dipraktekkan? Saya ibadah di tempat lain hari Minggu kemarin, tapi saya lihat beberapa poin di dalam sini tentang Daud, dan tadi ayat yang Putri baru baca juga. Manusia melihat rupa tapi Tuhan melihat hati. Begitu. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, selalu sebagai manusia kita punya potensi kah yang biasa kita bilang cenderung untuk melihat sesuatu yang ada di depan mata begitu. Betul. Jadi minggu ini yang saya belajar adalah jangan terlalu mudah untuk judge orang dari hanya covernya saja. Begitu. Terus ada juga bagian tentang integritas. Apa yang saya bilang dan apa yang saya bikin itu harus sama, mau di tempat yang orang lihat atau di tempat yang orang terlihat. Jadi minggu ini saya berusaha untuk tidak pakai topeng. Jadi saya ada beberapa teman dan saya punya komunitas, kita Komsel juga saya sudah bagi tentang saya capek saya lelah secara emosi, secara mental begitu, dan saya pikiran penuh sekali. Dan
saya jarang untuk bagi itu. Biasanya saya akan bagi ke orang-orang yang saya percaya, yang saya bisa cerita. Mungkin seperti saya punya mentor begitu kah, atau ya lebih tua dari saya, yang penting dia lebih tahu dari saya, punya banyak pengalaman. Bisa akan bagi ke orang. Tapi minggu ini saya saya lagi kasih tunjuk kalau saya juga lemah loh. Saya juga apa adanya, saya begini begitu. Saya juga manusia. Saya lagi tidak kasih tunjuk kalau saya selalu kuat begitu. Iya, benar. Apalagi di dalam kita punya komunitas komsel, kadang-kadang orang terlalu lihat saya sebagai satu panutan yang harus ketong dengar kakak dia. Kakak dia terlalu mau bilang apa, rohani kamu ini, tapi sebenarnya saya juga lemah, saya juga bisa jatuh. Dan saya lagi bilang, lagi kasih juga saya capek gitu. Jadi saya jujur coba sampaikan itu, dan saya lebih merasa emosinya dirilis, lebih tenang, dan bisa dilepaskan gitu. Kadang-kadang saya cuma kayak saya punya adik satu kali saya ketemu dia, kan kita minggu ini ada duka ya, teman di komsel punya orang tua meninggal begitu, dan itu cukup membuat saya rasa kehilangan juga, karena dia orang yang cukup penting dalam saya hidup juga. Dan satu waktu saya hanya datang untuk tolong peluk saya begitu. Jadi waktu peluk sudah salah. Jadi orang yang peluk ini kayak, kenapa harus dipeluk? Saya bilang tidak, saya hanya perlu dipeluk. Karena salah itu waktu yang saya butuh untuk saya punya emosi bisa keluar, saya punya beban bisa lebih ringan begitu. Dan itu yang saya belajar tentang integritas. Jadi apa yang saya rasa, apa yang saya bilang, dengan yang di belakang yang orang tidak tahu itu saya kasihnya kalau saya tuh begini begitu. Jadi belajar untuk tidak pakai topeng dan jujur dengan sapu kelemahan, supaya Tuhan lihat itu sebagai satu kesempatan untuk saya bisa dipakai lebih lagi. Benar. Begitu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Begitu. Seperti yang tadi kita sudah bahas di bagian awal sebelum lepas nafas itu, hari ini kan topiknya tentang apakah Tuhan tahu ketong masa depan, dengan perikop dari Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai dengan 14 ini bicara-bicara tentang masa depan. ini berarti berkaitan dengan rancangan, rencana apa yang akan saya buat di waktu mendatang, entah mungkin 1 hari ke depan, 1 minggu ke depan, 1 bulan, 1 tahun, mungkin 10 tahun ke depan begitu. Nah, kalau kita melihat di kitab Yeremia ini, bagian ini kan ada ayat yang macam di ayat 11 itu tentang Tuhan tahu rancangannya tentang kita, dan selalu rancangan yang mendatangkan harapan begitu, bukan rancangan kecelakaan. Kalau lihat di bagian ini, sebenarnya surat yang sebenarnya Yeremia dengan dia punya juru tulis namanya Baruk. Baruk. Dong tulis surat ini ditujukan untuk dong punya imam, pemimpin-pemimpin, orang-orang yang dibuang ke Babel. Babel. Begitu. Dan surat ini dia memang mengingatkan dan kasih tahu dengan jelas tentang rencana Tuhan dalam orang-orang Yehuda, orang-orang Israel yang dibuang ke Babel, dong punya hidup di sana begitu. Ada nabi-nabi palsu yang coba untuk kasih tahu kalau masa pembuangan ke Babel itu akan segera berakhir begitu dalam waktu dekat. Tapi Yeremia bilang tidak. Kamu akan tetap di situ selama 70 tahun gitu. Dan waktu ada di situ tetap kau hidup di situ, kembangkan kau punya potensi, berkeluarga, berkebun, usahakan bagaimana supaya kau punya kota itu baik, sejahtera, begitu. Dan Yeremia juga bilang ke orang-orang ini kalau di masa-masa itu Tuhan ada di situ, walaupun itu waktu kita dengar ini kan pembuangan ke Babel akibat dari manusia, orang-orang waktu itu hidup tidak benar, jadi Tuhan kayak disiplinkan dorang buang ke sana. Seperti ada satu sesi di Pokem kemarin gereja kita ikut, namanya training kelas parenting begitu tentang positif disiplin. Ada kalanya ketika kita sudah sampai di posisi di mana ini sudah terlalu kelewatan, kita sudah keluar batas. Jadi ada waktu untuk namanya time out begitu. Harus istirahat, ambil waktu, kok duduk sendiri dan kok renungkan kok punya kesalahan dan lihat di sini time outnya orang-orang ini tuh kayak Yeremia lagi kasih tunjuk bahwa ini time out yang pas sekali, yang dong bisa belajar banyak tentang bagaimana Tuhan berencana atas dong hidup di situ. Dan Putri, kira-kira
Putri rasa bagaimana? Apakah Tuhan itu dia bisa pakai sesuatu yang jahat, apapun bentuknya di dunia ini, untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baik? Kalau lihat secara skala dunia, ya oke, di dunia apa begitu? Atau mungkin kita punya negara sendiri, Indonesia, atau di Papua, khususnya Jayapura, tempat kedong tinggal, dan atau mungkin dalam Putri punya kehidupan, keluarga, pertemanan, komunitas. Bagaimana kira-kira Putri melihat ini? Apakah Tuhan dia bisa pakai sesuatu yang baik untuk menghasilkan sesuatu yang jahat untuk jadi baik begitu? Oke. Kalau dari saya pribadi, saya berpikir bahwa kemarin saya juga merenungkan pertanyaan ini karena ini tong bahas di Komsel Kaike. Dan teman-teman yang sudah pernah mendengar saya punya cerita di episode podcast sebelumnya itu pasti sudah pernah dengar tentang pelecehan yang terjadi ke saya waktu saya kecil. Dan lagi saya akan terus membawa ini bukan yang artinya bahwa saya dendam atau pahit dengan apa yang terjadi kepada saya. Saya tidak membenarkan apa yang terjadi ke saya sebagai anak kecil. Tapi yang saya sadari adalah Tuhan memakai hal itu untuk memberitahukan bahwa saya akan selalu sembuh dari apapun yang iblis coba untuk lukai saya. Begitu. Iblis coba untuk buat saya luka, tapi Tuhan akan kasih sembuh. Dan dia punya kesembuhan itu lebih dahsyat. Dan sebenarnya waktu saya sembuh itu saya bisa kasih tahu ke banyak orang. Yang saya bisa lihat benang merah dari itu semua adalah walaupun itu tragedi yang terjadi waktu saya kecil, tapi waktu saya remaja dan sampai saya dewasa sekarang ini, saya dilindungi dari hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki terjadi. Contoh kayak saya pacaran yang sehat. Tidak pacaran yang kayak ke tempat yang privat begitu, ke hal yang lebih intimate begitu, ke intim. Tidak, saya bisa menjaga diri. Jadi saya bisa membawa diri di sekitar teman laki-laki itu bagaimana. Dan jadinya tahu kalau harus ada boundaries. Boundaries itu seperti batas. Bagaimana saya harus menanggapi teman-teman yang lawan jenis, bagaimana begitu, supaya tidak membawa sinyal yang salah kepada dorang, supaya dong juga bisa punya rasa menghargai kita sebagai perempuan kayak begitu. Dan kalau Tuhan berkenan, Tuhan selalu pakai saya punya mulut, sentuh saya punya hati untuk berbagi hal itu, trauma waktu kecil itu, yang saya sudah bilang dalam nama Yesus bahwa saya sudah sembuh ke teman-teman cowok. Bukan supaya mengatakan bahwa teman-teman cowok itu semua seperti itu, tidak. Tetapi untuk memberitahukan ke teman-teman cowok kalau kalian itu sangat-sangat dirancangkan Tuhan untuk menjadi bapak-bapak yang takut akan Kristus dan bapak-bapak yang akan bawa tongpu generasi ke budaya yang lebih baik, budaya yang punya kasih di dalam Yesus, budaya yang tidak perlu ada penyimpangan seperti penyimpangan tadi pelecehan yang terjadi kayak begitu. Dan sebenarnya Tuhan memakai ini juga untuk saya terus mengatakan ke teman-teman laki-laki bahwa kamu suatu saat akan menjadi laki-laki yang Tuhan pakai. Karena saya sudah lihat bahwa kamu punya hati mau dekat ke Tuhan. Tidak ada yang terlalu terlambat bagi Tuhan. Karena Tuhan punya rancangan yang luar biasa di masa depan. Juga untuk teman-teman perempuan yang sudah pernah mengalami pelecehan, bahwa itu bukan akhir dari segalanya. Tuhan Yesus adalah penyembuh yang depo sumber tidak akan pernah habis. Jadi kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan saya, menjaga saya dari segala yang jahat. Dari bisa saya bilang pergaulan bebas, dan sama sekali saya tidak tersentuh dengan hal itu, maupun kayak saya lagi tidak menjudge ya, maksudnya kayak saya lebih baik, tidak, tapi saya bisa lihat betul-betul bagaimana Tuhan menjaga saya. Sehingga mungkin kalau Tuhan tidak jaga saya, sebenarnya trauma itu bisa membawa saya untuk hamil hari ini atau bagaimana, tetapi Tuhan betul-betul bilang kayak ini artinya ada batasan kayak begitu. Jadi itu yang saya bilang. Dan untuk semuanya yang mengalami pelecehan yang tidak diinginkan di masa lalu, Tuhan sebenarnya saya mau kasih tahu bahwa Tuhan punya rancangan yang damai sejahtera buat kamu,
membawa harapan lah yang ya. membawa harapan, dan suatu hari nanti Tuhan akan memakai kamu punya luka yang disembuhkan itu, asalkan kamu kasih ke Tuhan untuk selamatkan banyak orang yang mengalami hal yang sama kayak kita. Begitu. Luar biasa. Ya, jadi memang di sini waktu Putri bilang tentang ini pengalaman yang buruk ya. Maksudnya kejahatan. Ya, perilaku yang tidak benar begitu yang menyimpang ya, tidak benar, dan itu melanggar, maksudnya yang sebenarnya yang Tuhan tahu, yang Tuhan kasih tahu ke tong untuk tidak lakukan itu, tapi itu terjadi di Putri begitu. Tapi itu dia lagi kasih tunjuk perbedaan antara rancangan manusia dengan rancangan Tuhan. Benar sekali. Begitu. Kadang-kadang itu ketong orang-orang entah mau itu rancangan jahat atau baik, ketong itu lebih cenderung bikin persiapan dulu semua matang baik-baik, baru terakhir bilang Tuhan tolong berkati. Padahal seharusnya sebelum segala sesuatu dimulai, ketong minta Tuhan dulu untuk campur tangan, punya kehendak terjadi. Tuhan tolong pimpin, kasih hikmat supaya apa yang ketong bikin itu memang sesuai dengan apa yang Tuhan mau begitu. Dan Tuhan punya rancangan beda deh, ketong punya rancangan. Kalau kita merasa bahwa yang manusia bikin terlalu jahat buat kita, ya Tuhan bisa pakai apa saja toh. Ingat cerita Yusuf. Begitu, Yusuf keluarga dong dia saudara-saudara kan dong bikin terbaik dia, dong jual dia sampai ke Mesir. Tapi di Kejadian 50 ayat 20 bilang, mau kau bikin kau rancang yang terbaik untuk saya, Tuhan pakai itu untuk keselamatan banyak orang begitu. Terima kasih karena Putri sudah bagi ini, dan ini bisa jadi kesaksian untuk teman-teman di luar yang mungkin tidak berani untuk buka. Tapi kalau kau bisa buka itu, kau sedang mempermalukan iblis. Dan ada banyak saudara-saudara di luar juga yang bisa dimenangkan. Proses untuk sembuh dari trauma dan luka masa lalu tidak mudah. Tapi Tuhan tidak pernah kestinggal kita. Tuhan dekat dengan orang-orang yang hancur, yang patah hati. Kalau baca di Mazmur 139 dari episode sebelumnya juga begitu. Jadi Tuhan punya rancangan jauh lebih bagus daripada kita punya rancangan secara manusia. Setuju. Saya jadi ingat Tuhan Yesus itu adalah seorang guru. Dan Tondo juga adalah guru. Baik. Saya pikir di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan ya. Keke dan saya adalah seorang guru, dan di dalam hidup ini tidak ada yang terlepas dari yang namanya guru. Begitu. Jadi yang saya mau tanyakan ke Kak Ike. Nah, dalam dunia pendidikan itu kan guru itu terpakai satu metode mengajar ya, karena saya juga mengalami hal itu. Nah, untuk sampaikan pelajaran ke murid ada banyak metode, macam metode lisan kah, dengan suara yang bisa didengar oleh murid, atau tugas membaca kah, atau buku gitu dikasih materi dan baca, atau tugas kelompok kayak diskusi materi dengan tongpu teman di situ. Nah, kalau Keke sendiri bagaimana Keke melihat Tuhan memakai suatu metode belajar ke Keke pu hidup secara spesifik gitu? Metode apa yang Tuhan pakai untuk mengajarmu? Jadi sama seperti sekolah punya metode untuk pakai mengajar, Tuhan juga punya cara untuk mengajar kita. Dan cara Tuhan atau metode yang Tuhan pakai untuk ajar ketong itu selalu pas dengan kita begitu. Selalu pas dengan dia cetakan ini, dengan ketong yang ada ini. Kurangnya kita di mana? Gaya belajar kita mungkin harus pakai penjelasan banyak, dengar, atau harus nonton video, atau harus pakai turun ke lapangan, lihat sendiri situasi kenyataan di real itu yang bagaimana. Dan Tuhan dia pakai untuk saya, Tuhan dia selalu pakai cara yang dari saya punya pengalaman hidup gitu. Masalah dalam keluarga, hubungan dengan pertemanan, dalam pekerjaan, bahkan dengan Putri. Jadi cara yang Tuhan pakai untuk ajar saya selalu, dia bisa pakai apa saja ya. Dia bisa ajar lewat dia punya suara sendiri waktu saya baca Alkitab. Dia bisa bicara langsung, itu pop up begitu langsung menuju ke saya. Dia juga bisa pakai Putri punya testimoni tadi seperti yang tentang pelecehan itu
ini kan kemarin kita udah bahas di Komsel toh, ada beberapa teman juga yang sharing ada hal-hal yang dong juga alami begitu. Dan yang saya dapat di sini dari kesaksiannya orang lain, saya bisa melihat bahwa iya Tuhan juga bisa mengajar saya kalau saya punya trauma, saya punya luka, saya punya masa lalu yang mungkin gagal, rusak dan sebagaimanapun, Tuhan punya rancangan lebih besar daripada masalah itu. Betul. Dalam sapu hidup Tuhan bisa ajar lewat itu. Setuju. Terus Tuhan juga bisa pakai anak-anak. Benar. Anak-anak yang kita ajar nih sebagai seorang guru, kita bikin metode begitu rupa untuk pakai ke dorang, pakai supaya dong bisa mengerti pelajaran. Tapi untuk saya juga bisa belajar dari anak-anak kecil ini. Begitu. Contoh yang saya lihat di saya punya pelayanan, saya mengajar anak-anak ini ya, anak-anak sekolah minggu. Kayak ada pertemuan seminggu, 2 minggu sekali, sebulan sekali, atau bahkan ketemu iseng saja di tengah jalan gitu langsung ini. Kayak minggu kemarin itu saya punya anak murid satu saja, saya mengajar. Kemarin itu saya bawa tentang cerita tentang orang Samaria, gitu. Baru anak ini 4 tahun toh, baru saya mau cerita tentang Samaria nih, kayak dia intro agak berat begitu. Jadi saya pikir bagaimana sudah saya bikin jadi ilustrasi. Jadi ada bapak satu, dia mau pulang ke kampung, tapi di tengah jalan dia ketemu ada anak muda yang dipukul sampai berdarah-darah, terus tidak bisa bangun dan tidur di jalan, terus dikasih tinggal begitu. Baru bapak ini dia lewat, dia lihat, tapi dia tertolong, dia lanjut. Orang kedua lewat juga lihat, tertolong, dia lanjut. Sampai orang ketiga namanya Bapak Samaria lewat baru tertolong. Jadi cerita itu tuh jadi menyenangkan. Iya, menyenangkan. Jadi anak yang 4 tahun yang harusnya dia cuma fokus kayak 5 sampai 10 menit paling lama, dia bisa stay lebih lama dari itu. Dan dia tanya, dia bilang begini, jadi Tante Ike, jadi itu orangnya ada di situ kah? Saya bilang, iya, saya bisa pegang. Oh iya bisa, kok bisa pegang? Saya bilang, wih, dia langsung kayak mau main peran gitu. Jadi saya bilang, ini kok jadi orang yang dipukul kah? Dia bilang, iya. Tapi akhirnya cerita saya bilang begini, intinya itu bukan tentang dipukul atau kok lewat dan kasih biar, tapi yang Yesus mau itu waktu ada orang yang susah, kok harus tolong dia, begitu. Jadi dia langsung praktekkan, dia tanya dia mama ade ada sakit kan, nanti saya pulang saya mau jaga ade, begitu. Keren. Jadi itu cara yang saya pakai supaya anak dia tangkap cerita. Tapi itu cara yang sama juga Tuhan pakai supaya saya lihat kalau Tuhan, firman Tuhan itu dia bisa datang masuk sampai di anak kecil 4 tahun tuh bisa kena di hati. Benar. Begitu. Jadi itu contoh yang saya dapat, dan saya lagi lelah-lelahnya secara emosional. Terus saya pas dengar ini saya kayak dikuatkan, diberikan semangat yang baru, kayak begitu. Jadi maksudnya di sini memang Tuhan itu dia kenal siapa kita. Benar. Dia tahu kita itu tipe orang yang seperti bagaimana. Karakternya tuh, model kelakuan itu yang seperti bagaimana. Tuhan tahu. Jadi cara yang dia pakai, dia juga tidak akan pakai Putri pakai cara A, baru dia pakai cara A di Ike. Tidak bisa, dia pakai cara yang sesuai dengan Ike punya cara pribadi. Gaya begitu pribadi, supaya kalau pakai cara A di Putri, belum tentu Putri bisa terima itu, bisa belum dapat tentu. Itu bisa mengerti yang Tuhan mau, begitu. Jadi dia akan pakai cara sesuai dengan saya punya hidup yang seperti bagaimana, saya latar belakang kehidupan, pekerjaan, kepribadian, kayak begitu. Jadi itu luar biasa sekali. Kalau bicara tuh nanti waktu terhabis untuk bahas tentang barang ini. Betul. Jadi begitu. Yeremia nih. Maksudnya bukan Tom kakak Jerry, ini Yeremia yang kita punya. Yeremia nih dia anak muda yang dianggap sedikit gila, dalam tanda kutip begitu, karena Yeremia nih dia tidak pandang hidup ini seperti yang orang lain lihat begitu. Penuh dengan masalah, kesusahan, atau ditipu banyak begitu. Tapi dia selalu lihat segala sesuatu tuh dari sudut pandangnya Tuhan. Waktu lihat orang-orang Yehuda yang waktu itu dibuang ke Babel ini, orang kan percaya dengan yang nabi-nabi palsu dan bilang kalau siapa, saya lupa dia nama nabi itu Hanaya gitu. Kan bilang kalau sedikit lagi masa pembuangannya akan berakhir begitu. Tapi Yeremia bilang kayak tidak gitu, dan dia selalu kasih tahu yang dengan tegas apa yang Tuhan bilang itu yang dia harus sampaikan ke orang-orang pada saat itu. Jadi kalau lihat dia punya latar belakang, Yeremia nih dong bilang dia nabi yang cukup besar dengan dia punya pembahasan banyak di dalam
pasal-pasal di Yeremia. Terus dia juga disebut sebagai salah satu nabi yang suka meratap atau menangis begitu tentang keadaan orang-orang. Jadi ya ada banyak julukan gitu. Jadi kayak tampil beda. Nah, sekarang kalau ketong lihat misalnya ini di Alkitab toko yang ketong ada bahas Yeremia, tapi kalau dalam tong punya hidup sehari-hari, seorang anak muda itu kalau misalnya dia punya hidup itu beda dari yang dunia bilang, apalagi kalau sebagai anak Tuhan, dan dong anggap dia sedikit kayak gila begitu, sedikit gila. Atau mungkin apa ya, semua orang ikut harus dari sini. Tapi ada satu yang dia beda sendiri di situ. Bagaimana istilah tampil beda ini yang orang lihat, kebanyakan orang lihat kalau ini kayaknya sedikit gila untuk katakanlah Putri lah, yang selalu berkoar-koar tentang jangan lupa baca Alkitab begitu. Apakah itu juga akan kelihatan sebenarnya orang agak sedikit gila ya? Hampir banyak julukan toh yang Putri terima. Pendeta Alkitab berjalan atau kayak begitu, banyak dapat itu. Kalau Putri dibilang sebagai orang yang tampil beda, menurut Putri itu pujian atau itu seperti kritik gitu? Saya pernah belajar di satu Bible study. Bible study itu seperti suatu kelas belajar yang dimana akan belajar Alkitab mungkin dari satu perikop atau satu pasal, akan ada pertanyaan-pertanyaan dan saya rekomendasi sekali sih, kembali gila lagi ya, saya rekomendasi untuk baca Alkitab dan bila perlu ikut kelas Alkitab, Bible study itu bahasa Inggrisnya. Waktu dengar seperti itu sebenarnya, tapi ini beda, ini dimana saya sudah memang berpikir bahwa apa saja yang Tuhan mau, dan jika itu berkenan di depo hati, mau orang bilang itu gila, biar sudah. Karena iya, pernah belajar di satu Bible study, ada satu sister in Christ, kakak rohani yang bilang gini, manusia itu toh satu dan yang lain itu tukang salah paham ya. Tapi toh yang terpenting adalah Tuhan terasa salah paham ketong, karena Tuhan paling tahu siapa ketong. Jadi terapa dong lihat kok gila, yang penting Tuhan mengerti kok. Betul, jadi langsung saya bilang Oke, kalau begitu kalau dong pikirnya gila, dong tinggal bilang, Putri ini tinggal bilang baca Alkitab, taruh Tuhan kata-kata di atas semua segala masalah itu ada jawabannya dalam Alkitab. Dong mau bilang Alkitab berjalan kah, Injil kah? Ada satu sister in Christ dia panggil saya, Alkitab. Saya bilang, terapa-apa, yang penting ku cari Tuhan, dan yang penting kalau sampai sudah kejulukan itu berbicara tentang Alkitab, berarti bukan saya yang menjamin dorang punya pembenaran dan saya yang jadi jawaban, bukan, tetapi Tuhan Yesus yang jadi. Jadi bagi saya itu adalah keuntungan bukan untuk saya pun nama yang terkenal, tapi Tuhan Yesus yang dikenal begitu. Karena saya pikir itu adalah suatu keuntungan, bukan suatu kritik, karena saya sangat mengimpikan sekali. Apalagi karena saya banyak sekali orang-orang yang menginspirasi saya dalam saya hidup untuk setidaknya sampai saya akhir hidup itu, saya di hari dimana Tuhan tarik sapu nafas itu, saya tetap memuliakan Tuhan, dan orang lain harus berhasil lihat Yesus di dalam saya, bukan saya. Begitu. Itu yang saya lihat. Jadi it's okay to be gila guys, it's okay. Yang penting selama aku gila itu adalah memuliakan Tuhan, gitu. Jadi terapa satu dunia salah paham dan kok yang penting Tuhan terasa salah paham dan kok sayang, begitu. Jadi itu yang saya pikir. Dan saya mau balik ke Yeremia lagi, Yeremia nem apa. Jadi itu orang biak bilang gitu. Jadi Yeremia pasal 1 tuh ayat 5, Yeremia dipanggil dan diutus ya. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi sini macam Tuhan bilang kalau ketong semua bahwa yang tadi kayak sudah bilang, saya yang paling tahu kok, begitu. Jadi kalau mau satu dunia salah paham dengan Kam, tapi yang Kam buat itu adalah apa yang Tuhan katakan dengan dia punya firman, terus saya takut atas kesalahpahaman antar manusia, begitu. Luar biasa memang
memang waktu kita ikut Tuhan, kita akan kelihatan seperti orang gila. Karena kita sendiri beda arus begitu. Benar. Semua orang beramai-ramai mengikuti satu jalan ini yang kelihatan bagus, rapi. Benar. Ada hal-hal yang dong anggap itu bisa memuaskan hidup mereka, tapi sebenarnya berujung pada maut begitu. Betul. Dan yang Tuhan kasih itu kelihatan seperti susah, sempit, setengah mati, usaha sampai air mata darah, menderita, tapi ujungnya kita berakhir di kehidupan yang kekal. Gitu. Jadi tadi waktu Putri baca ayat itu, memang di situ kasih tunjuk kalau Yeremia Tuhan pilih dia dari waktu dia di dalam dia mama perut begitu. Benar. Dan Tuhan perancangan untuk kita juga demikian. Gitu. Tuhan pilih ketong dari waktu kita masih bakal anak dalam mama punya perut. Begitu. Dan kadang-kadang kita bisa merencanakan besok saya akan bikin ini, tahun depan saya akan bikin ini berdasarkan pengalaman yang sudah lewat. Begitu. Jadi kita bisa prediksi besok saya bisa ini. Tapi tahukah tidak itu kita sama seperti ini. Orang-orang yang di BMKG. Setiap hari ada prediksi cuaca begini. Tapi kalau lihat di kita punya Indonesia ini kasihan. Ada teman-teman di Sumatera, di Aceh yang mengalami kebanjiran sampai ratusan orang harus meninggal dunia begitu. Dan itu artinya kita lihat bahwa manusia kok merancang model apapun, mau prediksi kalau itu hanya berdasarkan asumsi, itu tidak akan bisa sama dengan apa yang Tuhan rancang untuk kita. Kelihatannya gampang, tapi untuk bisa, intinya yang Tuhan rancangkan itu harus sama dengan apa yang kita rancangkan. Kalau minggu lalu kan, episode minggu lalu kan bilang tentang mimpi Tuhan, itu harus disamakan dengan kita punya mimpi. Dan proses untuk, ini kemarin balik lagi kakak Jerry, bukan Yeremia yang ini. Ada kasih satu untuk kasih samakan kita punya mimpi, kehendak dengan kehendak Tuhan itu dia kayak pakai perhitungan fisika kah, matematika kah. Dan itu secara logika tuh kayak bilang butuh waktu seumur hidup. Dan memang benar. Waktu kita mau samakan kita punya rancangan yang kita bikin dengan Tuhan itu butuh waktu seumur hidup. Tidak bisa hari ini saya balik, Tuhan mau aja saya juga bisa fit di situ. Pas dengan Tuhan. Tidak, itu proses yang ulang-ulang setiap hari usaha. Tuhan yang Tuhan yang rancang semua, dan kita juga perlu, kita bukan hanya pasif duduk, Tuhan bilang A bikin A begitu, tapi Tuhan juga mau kita kerjasama, harus aktif begitu, supaya sejalan, selaras, seimbang dengan apa yang Tuhan mau, supaya di akhir kita tidak kecewa. Kalau manusia kan selalu kasih kecewa kita, begitu, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Luar biasa. Bicara-bicara tentang tampil beda, saya berharap sekali dan saya taruh sapu iman ke Tuhan untuk semoga kamu semua yang dengar tong punya banyak episode dari podcast ini, Tuhan pakai tong punya podcast untuk bisa kena kampu hati, dan kamu mau ambil aksi yang kayak tadi kakek bilang, aktif untuk jalan bersama Tuhan. Tapi saya tahu betul bahwa jalan di dalam Tuhan itu tergampang begitu. Kadang kok mengikuti apa yang Tuhan mau lakukan, tapi orang lain salah paham kayak tadi toh kakek. Nah, pastinya kita harus tahu bagaimana caranya untuk bisa menerima kritik dari orang lain. Tapi kali ini terima kritik bukan kita mau respon dengan tumpu diri yang lama, yang ganas-ganas, yang sakit-sakit hati, sampai kayak akhirnya mau ketemu orang itu toh. Tapi kali ini kita orang harus merespon seperti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kakek ada begitu saran kepada kita orang yang kadang kalau karena orang lain kikis tumpu hati jadi aduh Tuhan mau ketemu dia Tuhan, aduh malu sekali. Itu bagaimana? Kayak macam lagi mengalami gitu ya. Try juga dalam Tuhan aman. Ya, topik hari ini, ya Tuhan tahu segala sesuatu tentang kita gitu. Bahkan kita pun tidak tahu tentang kita diri sendiri. Masa hidup hari ini Tuhan yang tahu. Masa hidup besok dan seterusnya Tuhan juga yang tahu.
kita bisa merencanakan, tapi yang berkehendak itu jadi atau tidak itu Tuhan. Begitu. Jadi sebelum merencanakan sesuatu, baiklah tanya dulu kepada Tuhan. Makanya biasanya kalau saya sebelum mengajar atau biasa kalau saya kasih pelatihan ke orang-orang, apalagi guru-guru sekolah minggu, hal pertama yang kita perlu buat untuk merencanakan proses pembelajaran hari ini yang kau harus bikin adalah berdoa. Berdoa itu penting sekali. Betul. Berdoa tanya Tuhan, Tuhan Benar. mau kau bikin apa hari ini? Benar. Bukan kau bikin rencana dulu mantap sampai ini baru terakhir kau bilang Tuhan tolong berkati. Betul. Tidak jalan seperti begitu. Karena ini bukan proyeknya kita, ini Benar. proyeknya Tuhan. Betul. Proyeknya Tuhan. Ini misi Tuhan bukan misi kita. Betul. Kita ini pekerja saja yang Tuhan pakai untuk jalankan dia punya misi ini begitu. Dan ya segala sesuatu balik lagi sama Tuhan. Tuhan tidak pernah merencanakan masa depan yang jahat, kecelakaan, tapi selalu merencanakan masa depan yang penuh harapan. Jadi tetap taruh harapan sama Tuhan. Apapun kau punya masalah, tempat tergelapmu, kau hilang, kau punya masalah yang renggut, kau punya orang tua, kehilangan orang tua atau kehilangan saudara, bahkan diceraikan atau dihancurkan, dilecehkan seperti tadi Putri bagi, gagal di kampus. Rancangan Tuhan tetap di atas itu. Betul. Rancangan Tuhan tetap mendatangkan harapan untuk kau hidup. Betul. Semua kembali ke kita. Kau mau terima itu, mau percaya, mau ikut apa yang Tuhan bilang atau tidak. Pilihan di kita. Semua pada akhirnya kembali ke pilihan ada di kita tangan. Mau terima atau tidak. Betul. Kalau terima ya tetap ikut Tuhan. Kalau tidak ya sudah, kau stuck di situ. Betul. Sedikit rangkuman. Jadi guys, tong selalu bisa berseru, tong selalu bisa datang ke Tuhan, dan tong selalu bisa cari Tuhan. Maka firman sendiri bilang di ayat 14, tong akan temukan dia. Betul. Begitu. Kau harus memutuskan untuk berseru, datang, mencari, dan temukan Tuhan. Kau akan temukan Tuhan. Dia pasti akan bertemu dengan kita. Yang penting sungguh-sungguh saja dengan dia. Ya betul.